Setiap kali terjadi kebocoran data, hal pertama yang disarankan adalah ganti password-nya. Ini ibaratnya setiap kali rumah kamu bocor, solusinya adalah benarkan atapnya. Pakai Aqua Proof. Padahal kalau yang bocor pipa pembuangan atau pipa air bersih, itu mau pakai waterproofing semahal apapun tidak akan menolong. Ganti pipanya, perbaiki kerusakan pipa. Demikian pula ketika terjadi kebocoran password. Dan kali ini disebabkan oleh malware stealer. Kalau memang benar database servernya tidak bocor, lalu untuk apa semua pengguna harus mengganti passwordnya? Ibaratnya, karena password setitik, repot user sebelanga. Mengganti password, mau berapa kali pun, mau serumit apapun, tidak akan menolong apabila di perangkat komputer ada trojan atau keylogger. Mengapa? Karena keylogger akan merekam semua ketukan keyboard. Serumit apapun dan sekerap apapun diganti, semua akan direkam dan dikirimkan ke pembuat keylogger. Yang benar adalah mengaktifkan TFA, Two Factor Authentication, atau OTP, One Time Password. Ini satu pasangan. Jika satu akun mengaktifkan TFA, maka sekalipun passwordnya berhasil dicuri, akun itu tetap aman. Mengapa? Karena untuk masuk ke dalam satu akun yang dilindungi dengan TFA dari perangkat baru, asumsinya kan kalau dicuri kan pasti diakses dari perangkat baru dong, bukan dari perangkat pemilik kan. Maka perangkat itu harus memasukkan OTP atau one time password yang hanya dikirimkan ke SMS pemilik account atau email pemilik account atau Google Authenticator atau justru kalau user diminta ganti password, seluruh user pengguna database diminta ganti password, itu malah kemungkinannya lebih besar servernya yang jebol. Karena kalau seluruh user harus ganti password, ya apa korelasinya dengan satu user yang terkena malware? Kemungkinan pertama adalah perangkat user terinfeksi malware yang mencuri kredensial. Dan dalam hal ini yang harus diganti adalah password dari komputer yang terinfeksi malware tersebut. Password dari seluruh account pada komputer tersebut. Password Gmail, password Facebook, password Instagram, password internet banking, dan semua password. Kalau terinfeksi malware itu yang harus diganti. Bukannya seluruh user dari pengguna layanan tersebut harus ganti password, bukan. Justru seluruh account dari password di komputer tersebut yang harus diganti. Nah, kemungkinan kedua yang mungkin tidak diungkapkan adalah server database pengelola yang bocor sehingga meminta seluruh usernya untuk mengganti password. Jadi hal ini perlu ditegaskan. Lalu saran untuk menghindari malware. Ya, ini kalau awam yang memberi saran saya bisa mengerti. Gunakan antivirus paling mutakhir, gunakan antivirus terupdate. Sebagai catatan, antivirus paling mutakhir dan paling mahal sedunia pun percuma jika update rutin piranti lunak tidak dilakukan. Karena malware yang biasa-biasa saja dan tidak mutakhir bisa mengeksploitasi celah keamanan dari piranti lunak yang belum diupdate dan membypass antivirus yang paling mutakhir tadi. Lalu dia akan menginfeksi komputer. Lalu jika ada kredensial
17.000 lebih bocor dan diklaim itu merupakan kebocoran dari sisi user, perlu diteliti lebih jauh. Apakah itu memang benar kebocoran dari sisi user atau ada kesalahan sisdur dalam memberikan password. Misalnya, password default yang mudah tertebak dan biasanya tidak dirubah oleh user. Atau sudah diberikan password default dan tidak dipaksa untuk merubah. Hal itu yang perlu diperhatikan juga. Sebagai catatan, untuk mengaktifkan TFA, Two Factor Authentication, server pembeli layanan perlu melakukan penyesuaian, harus diaktifkan fitur TFA-nya. Dan sebenarnya TFA itu sudah menjadi pengamanan minimal bagi layanan berbasis digital hari ini. Akun Gmail, Facebook, Twitter, TikTok, internet banking, transaksi kartu kredit sudah menjadikan TFA sebagai standar. Dan pengamanan ini terbukti efektif mencegah penyalahgunaan akun, andaikan password berhasil dicuri atau bocor. Dan eksploitasi hanya bisa terjadi jika pelakunya menggunakan rekayasa sosial, mengelabui korbannya untuk tanpa sadar memberikan kode TFA tersebut. Misalnya berpura-pura sebagai customer service dari bank yang bersangkutan atau mengarahkan korbannya ke situs phishing dan meminta dia memasukkan one time password tersebut.